Halo semua, selamat datang kembali di channel Animams, tempat di mana kita membahas semua hal seru tentang dunia anime. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah serial yang baru saja tayang dan langsung mencuri perhatian banyak penggemar, yaitu Sakamoto Days. Sakamoto Days bercerita tentang Taro Sakamoto, sang mantan pembunuh bayaran legendaris yang sekarang hidup damai sebagai pemilik toko serba ada bareng keluarganya. Namun, masih saja ada sisa-sisa masa lalunya yang mengancam kehidupan damai mereka, sehingga Sakamoto juga harus membereskannya agar bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Anime ini baru saja tayang dan sudah mendapatkan respon positif dari kalangan fans. Jadi, di video ini kita akan membahas 10 fakta menarik tentang Taro Sakamoto, karakter utama yang super ikonik di anime ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten kalian lainnya. Langsung saja kita mulai. Who draws the line between forgery and feeling inspired? Who defines the... Yang pertama, mantan pembunuh bayaran legendaris. Taro Sakamoto dulunya adalah salah satu pembunuh bayaran paling ditakuti di dunia kriminal. Keahlian bertarungnya yang gak ada tandingannya bikin dia menjadi salah satu legenda di kalangan para assassin. Teknik bertarungnya tidak bisa diremehkan. Tidak hanya ahli dalam menggunakan senjata api, pertarungan dengan tangan kosong pun dia sangat ahli. Bahkan dia bisa berimprovisasi dengan menggunakan benda apapun di sekitarnya untuk dijadikan senjata. Meskipun begitu, dia tidak bisa berkutik ketika bertemu dengan wanita cantik yang saat ini menjadi istrinya. Dia bukan cuma mesin pembunuh, tapi juga dia pria dengan prinsip. Pilihannya untuk meninggalkan dunia hitam demi hidup damai dengan keluarganya adalah bukti nyata bahwa dia itu punya hati. Yang kedua, pensiun dan menjadi pemilik toko serba ada. Setelah bertahun-tahun hidup dengan berlumuran darah, Sakamoto akhirnya memutuskan untuk pensiun. Semua itu karena dia jatuh cinta sama Aoi, perempuan yang bikin hidupnya lebih berwarna. Mereka menikah dan sekarang dia memiliki keluarga kecil yang bahagia. Sakamoto buka toko serba ada di kawasan yang tenang bareng Aoi dan anak mereka, Hana. Gak gampang untuk ninggalin dunia lamanya, tapi dia yakin keputusan ini adalah langkah terbaik untuk masa depan keluarganya. Yang ketiga, transformasi fisik. Setelah pensiun, penampilan Sakamoto berubah drastis. Dulu, dia punya badan yang ideal layaknya ikemen. Sekarang, dia lebih berisi alias gemukan. Tapi jangan salah, meskipun fisiknya berubah, skill bertarungnya tetap gege banget. Tapi faktanya, kalau dia lagi serius, dia bisa balik ke tubuh langsingnya super atletis dan super kuat. Jadi selama dia masih bertarung menggunakan mode santai atau tubuh gemuknya, itu tandanya dia belum keluarin semua kemampuannya. Gila gak tuh? Yang keempat, aturan tanpa membunuh. Setelah pensiun, Sakamoto bikin janji besar sama Aoi. Dia gak akan bunuh orang lagi. Janji ini bahkan menjadi salah satu aturan di keluarga mereka. Jadi, walaupun situasinya bahaya banget, dia selalu berusaha agar tidak melanggar aturan ini. Di episode pertama, kita lihat saat Sakamoto menyelamatkan Shin melawan bosnya di masa lalu, dia berhati-hati untuk tidak menyerang titik vitalnya. Dan di episode kedua, kita lihat saat dia bertarung dengan pembunuh bayaran, dia sama sekali tidak mencoba untuk membunuh mereka. Yang kelima, kemampuan bertarung yang tetap hebat. Meskipun sudah pensiun, skill bertarung Sakamoto tetap gak bisa diremehkan. Refleksnya masih secepat kilat, dan dia bisa bikin lawannya KO hanya dalam hitungan detik. Dengan pengalaman bertarung yang sangat panjang, dia tetap menjadi ancaman besar buat siapa saja yang coba ganggu keluarganya. Kalau udah turun tangan, lawan-lawannya cuma bisa pasrah. Yang keenam, penggunaan objek sehari-hari sebagai senjata. Sakamoto terkenal karena kreativitasnya dalam bertarung. Dia bisa bikin benda sehari-hari menjadi senjata mematikan. Mulai dari pulpen, cutter, sampai barang random lainnya. Semuanya bisa dia pakai untuk mengalahkan musuh. Improvisasinya yang luar biasa ini bikin dia menjadi pembunuh yang gak bisa ditebak. Itulah kenapa Sakamoto beda dari karakter-karakter atau pembunuh-pembunuh lainnya. Yang ketujuh, hubungan dengan Shin Asakura. Sakamoto punya partner setia, namanya adalah Shin Asakura. Dia adalah mantan pembunuh bayaran yang punya kemampuan telepati. Dia adalah orang yang sangat ngefans dengan Sakamoto, bahkan ketika dia masih aktif di dunia pembunuh bayaran. Meskipun kelihatan muda, Shin punya potensi besar dan menjadi aset penting buat Sakamoto. Hubungan mereka nggak cuma tentang kerjasama.
Shin sudah kayak keluarga kedua buat Sakamoto dan ikatan mereka bikin cerita ini makin menyentuh. Yang kedelapan, anggota Order. Sebelum memutuskan pensiun, Sakamoto pernah menjadi anggota Order, kelompok elit yang berisi para pembunuh bayaran terbaik. Sebagai anggota, dia dikenal sangat efektif dan berbahaya, bikin namanya disegani oleh kawan maupun lawan. Meskipun sekarang sudah keluar dari organisasi itu, pengalamannya di Order jelas meninggalkan jejak besar di hidupnya. Banyak konflik di cerita ini yang terkait langsung dengan masa lalunya sebagai anggota kelompok elit tersebut. Yang kesembilan, kasih sayang kepada keluarga dan karyawannya. Sakamoto nggak cuma seorang suami dan ayah yang baik, tapi juga bos yang peduli sama karyawannya. Dia rela melakukan apapun demi melindungi keluarganya, terutama istri dan anaknya. Selain itu, dia juga memperlakukan karyawannya seperti keluarga sendiri. Shin dan Lu selalu merasa dihargai dan dilindungi oleh Sakamoto. Bahkan ketika ada masalah, Sakamoto mencoba untuk memperbaiki masalah tersebut. Kasih sayang dan kepedulian ini bikin Sakamoto nggak cuma jadi karakter yang kuat, tapi juga dengan punya hati yang baik. Yang ke-10, cinta mati dengan istrinya. Sakamoto itu sangat cinta sekali dengan istrinya, bahkan rela menuruti apapun keinginan istrinya asalkan istrinya bahagia. Seperti yang kita tahu, istrinya lah yang berperan dalam proses pensiunnya Sakamoto di dunia pembunuh. Aoi lah yang mengajarkan kasih sayang kepada Sakamoto. Dia juga yang mengajarkan Sakamoto untuk melindungi siapapun yang ia cintai dengan kekuatannya dibanding untuk membunuh. Aoi memberikan kehangatan untuk Sakamoto, bahkan masakan Aoi membuat Sakamoto menangis ketika pertama kali memakannya. Saat ini dia lebih takut jika istrinya mengajukan cerai dibanding melawan para pembunuh elit di luar sana. Dan itulah beberapa fakta menarik tentang Taro Sakamoto dari serial Sakamoto Days. Gimana? Keren banget kan karakter yang satu ini? Dari mantan pembunuh bayaran, pemilik toko, sampai ayah yang penuh cinta, Sakamoto benar-benar paket lengkap. Kalau ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay otaku, stay awesome.